Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya yang ini saya sudah memperlihatkan ada beberapa kelompok warga yang tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena mereka menderita suatu penyakit atau kondisi lain. Nah, hari ini ada surat edaran dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 368/2/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, penyintas COVID-19, dan sasaran tunda. Yang manakah yang dimaksud? Kita rehat sejenak. Pada pemberian vaksinasi COVID-19 tahap pertama itu banyak yang ditunda karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Sedangkan target pemberian vaksinasi COVID-19 itu kurang lebih 181,5 juta orang. Oleh karena itu, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Indonesia memberikan kajian bahwa semua lansia berusia 60 tahun ke atas, kemudian mereka yang menderita penyakit-penyakit penyerta atau biasa disebut dengan komorbid, kemudian mereka yang sudah pernah terkonfirmasi COVID-19 tetapi sudah sembuh atau biasa disebut dengan penyintas COVID-19, kemudian semua ibu hamil itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Adapun petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pertama, semua lansia yang berusia 60 tahun ke atas itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19 dalam 2 dosis. Dosis pertama dan dosis kedua intervalnya adalah 28 hari. Dengan catatan lansia tersebut dalam keadaan sehat. Mereka tidak mengalami 5 kondisi di bawah ini, yaitu yang pertama, tidak sesak jika berjalan naik tangga atau berjalan sejauh 100-200 meter. Kemudian lansia tersebut tidak sering mengalami kelelahan. Kemudian dia tidak menderita penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit kanker, kemudian penyakit paru yang menahun, kemudian penyakit jantung, nyeri dada, nyeri sendi, dan penyakit ginjal. Lalu kemudian lansia tersebut tidak mengalami penurunan berat badan secara bermakna dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua adalah kelompok komorbid, yaitu orang yang mempunyai riwayat penyakit-penyakit penyerta. Contohnya, semua pasien hipertensi dapat diberikan vaksin COVID-19 kecuali yang tensinya 180/110 ke atas ya. Pada saat di screening ternyata ditemukan tensi yang tinggi 180/110, itu dianjurkan untuk istirahat sejenak antara 30 sampai 60 menit. Lalu kemudian ditensi ulang. Jika tensinya tetap, maka vaksinasinya ditunda sampai tekanan darahnya itu terkontrol. Kemudian pasien dengan diabetes, jika pasien diabetes itu tidak ada komplikasi, maka dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu juga dengan penyintas kanker atau orang yang pernah menderita penyakit kanker, itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga, penyintas COVID-19 atau orang yang sudah pernah positif menderita COVID-19. Itu jika waktunya sudah lewat dari 3 bulan, maka yang bersangkutan itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu juga dengan yang kontak serumah dengan pasien COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Jika mereka tidak memperlihatkan gejala, maka yang bersangkutan juga dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu juga dengan mereka yang kontak serumah dengan pasien COVID-19 dalam 7 hari terakhir, dia memperlihatkan gejala seperti batuk, sesak napas, kemudian demam, maka yang bersangkutan itu ditunda pemberian vaksinasinya sampai 14 hari ke depan.
Jadi buat teman-teman yang sudah pernah positif menderita COVID-19 yang waktunya sudah 3 bulan yang lalu, Anda akan tetap diberikan vaksinasi COVID-19. Anda tidak bisa lolos. Yang keempat, ibu hamil itu ditunda pemberian vaksinasinya sampai mereka melahirkan. Lalu kemudian yang kelima, ibu menyusui itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu juga dengan orang yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, itu pemberiannya ditunda sampai suhunya terkontrol. Selanjutnya yang ketujuh, jika seseorang itu ada riwayat alergi terhadap pemberian imunisasi seperti pembengkakan di area penyuntikan atau selulitis, atau dia mengalami sesak napas dan gatal-gatal seluruh tubuh setelah dilakukan vaksinasi, maka yang bersangkutan tersebut itu diarahkan untuk dilakukan vaksinasi di rumah sakit, dan untuk vaksinasi berikutnya itu tidak lagi diberikan. Orang yang menderita penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, cuci darah, kemudian orang yang mempunyai penyakit hati atau liver, itu tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Lalu kemudian orang yang menderita penyakit gangguan pembekuan darah, orang yang sementara mendapatkan transfusi darah, orang yang defisiensi imun, itu ditunda pemberiannya untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 dan mereka seharusnya dirujuk. Untuk warga yang menderita penyakit epilepsi yang terkontrol, penyakit diabetes yang sementara mendapat pengobatan secara teratur, kemudian begitu juga dengan penderita HIV yang minum obat secara teratur, dan penyakit paru-paru ya seperti asma atau PPOK yang tidak menimbulkan gejala sesak, itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Serta orang yang ada riwayat 1 bulan terakhir ini pernah mendapatkan imunisasi lainnya, itu ditunda di vaksinasi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait updating informasi tentang siapa-siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, serta siapa-siapa yang ditunda. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam olahraga. Salam sehat.